Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dari PPAB, nomor induk mahasiswa 20220068. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang pendapat saya tentang isu-isu pendidikan yang terbaru sesuai dengan materi setelah UTS, yakni isu yang saya ambil adalah pada tahun ajaran baru 2022 dan 2023 yang akan segera mulai, pemerintahan juga mengumumkan sesuai kembali aturan terkait pembelajaran tatap muka atau PTM bagi anak sekolah saat ini. Antusiasme sejumlah anak peserta didik dipastikan meningkat lantaran mereka dapat melakukan sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh selama hampir 2 tahun. Kemudian mereka akan mulai pembelajaran secara tatap muka dan mereka akan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tentu ini akan meningkatkan antusiasme anak dan orang tua. Untuk orang tua maupun wali, mereka akan masuk ke jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah maupun perguruan tinggi, juga pasti akan menyiapkan sebuah dana pendidikan dan juga persiapan-persiapan lainnya. Persiapan dana tentunya sangat berpengaruh untuk mengantisipasi adanya penyesuaian kenaikan uang sekolah yang mungkin terjadi setiap tahun. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan pendidikan, bisa dibilang cukup tinggi tentang biayanya, mencapai rata-rata sekitar 10% hingga 20% per tahun. Bahkan ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki kenaikan biaya pendidikan sebesar 10% hingga 15% per semester. Hal ini tentu menjadi tolak ukur bagi setiap wali murid untuk dapat mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan biaya pendidikan anak dari jauh-jauh hari. Dan ini juga menyangkut tentang kurikulum, yang ada di mana kurikulum terdapat sebuah perencanaan, yakni adalah sebuah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menentukan jalan dan sebuah sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Perencanaan tersebut merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakan, dan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Arif Khairuddin pada 2013. Dengan adanya tahun ajaran baru tersebut, selain menyiapkan biaya untuk pembelajaran sekolahan baru, tentu kurikulum juga menyiapkan perencanaan yang baru. Dengan adanya tahun ajaran baru ini, tentu kurikulum juga sangat berpengaruh karena dulunya kan mereka harus melakukan pembelajaran secara daring. Mereka kurikulum harus beradaptasi dengan pembelajaran yang harus dilakukan secara jarak jauh. Kemudian kurikulum harus kembali lagi semula dengan proses pembelajaran yang bertatap muka. Tentu ini memulai dari awal lagi, menyiapkan sebuah perencanaan pembelajaran baru agar bisa terencana dengan matang dan baik proses pembelajaran tersebut. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimasukkan dengan tujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan sesuai hingga sampai di mana perubahan tersebut telah terjadi pada siswa. Jadi sebelum pada waktu pandemi, siswa kan menjadi kurang aktif dalam belajar, maka dalam pembelajaran yang saat ini tentu kurikulum harus membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran saat ini. Perencanaan kurikulum yang harus dilakukan saat ini adalah membuat suatu yang dilakukan oleh para perencana, yakni dengan mengambil bagian pada berbagai level mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya, bagaimana tujuan pembelajaran dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar dengan sistem ajaran yang baru yang harus dimulai dari awal lagi, yakni setelah pandemi, juga agar mengembalikan semangat dari siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang baru, juga agar tujuan dari pembelajaran perencana kurikulum ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat juga efektif. Diadakannya perencanaan kurikulum adalah karena perencanaan kurikulum ini mampu
merencanakan kesempatan-kesempatan pada belajar peserta didik juga dalam segala bentuk, juga situasi yang ada. Perencanaan ini harus mengikuti perkembangan zaman dan situs yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, apa fungsi kurikulum ini? Menurut Anan Nur pada 2011, perencanaan kurikulum mempunyai fungsi, yakni yang pertama sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta. Tindakan yang perlu dilakukan adalah biaya, yakni bukan hanya orang tua saja yang memikirkan biaya, tetapi dalam kurikulum juga tercantum apa saja yang diperlukan, biaya apa saja yang diperlukan pada proses pembelajaran baru, juga apa saja yang diperlukan. Lalu sarana serta sistem kontrol atau evaluasi. Yang kedua adalah penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan yang baru. Mungkin itu tentang presentasi saya tentang pendapat isu-isu pendidikan yang baru dengan menggunakan materi setelah UTS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.